Hai, kembali lagi dengan kami di kelompok 13. Kali ini kami akan membahas topik yang jarang diperbincangkan, yakni tentang neurolinguistik dalam pembelajaran bahasa. Ingin tahu tidak bagaimana tentang materi neurolinguistik ini? Yuk simak dan catat penjelasannya selengkapnya di video ini. Tinjauan neurolinguistik. Neurolinguistik dalam cabang ilmu yang menggabungkan neurobiologi, linguistik, dan psikologi untuk memahami bagaimana otak manusia memproses bahasa. Neurolinguistik dapat dipahami juga sebagai ilmu yang mempelajari tentang relasi antara bahasa dan komunikasi dengan berbagai aspek fungsi otak. Neurolinguistik mencoba untuk menjelaskan bagaimana bahasa diproses di otak, bagaimana bahasa dipelajari, dan bagaimana bahasa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, gender, dan latar belakang budaya. Neurolinguistik juga membantu dalam menjelaskan bagaimana bahasa dipengaruhi oleh gangguan neurologis seperti stroke, autisme, dan gangguan bicara. Neurolinguistik di Indonesia masih sangat relatif baru, sehingga penelitian-penelitian ini dilakukan dalam konteks disiplin masih relatif sedikit terlihat. Padahal, jika diamati, keberadaan bidang ilmu ini sangat dibutuhkan dalam praktik medis yang melibatkan unsur lingual sebagai faktor penentunya. Dan untuk para penderita stroke, afasia, dan patologi lainnya itu umumnya diakibatkan oleh kerusakan pada sistem saraf dan bagian-bagian tertentu dari otak manusia. Perkembangan neurolinguistik. Neurolinguistik yang membahas hubungan antara bahasa dan otak baru dikenalkan pada tahun 1960-an. Meskipun diskursus tentang topik ini telah dimulai sejak zaman Mesir kuno, Yunani, dan Romawi, pada awal abad ke-19, dasar-dasar teori neurolinguistik dibentuk oleh tokoh-tokoh seperti Gall, Boillard, Aubertin, Broca, dan Wernicke. Seiring perkembangan, pendekatan modern seperti neuroimaging diperkenalkan. Edwin Smith, Papyrus 3500 sebelum Masehi adalah referensi awal yang mengaitkan kerusakan otak dengan gangguan tubuh. Hippocrates 400 sebelum Masehi membahas gangguan bahasa terkait lesi otak. Demokritus dan Herophilus juga memberikan kontribusi penting. Plato dan Aristoteles memiliki pandangan berbeda tentang otak dan jantung sebagai pusat indera dan saraf. Abad pertengahan hingga 1800 melihat berbagai deskripsi kasus gangguan bahasa. Pada abad ke-17, teori unitarianisme, Descartes, dan pandangan anatomis Willis mengemuka, tetapi kritik muncul dari Haller. Menjelang abad ke-19, afasia dan lokalisasi fungsi otak dikembangkan lebih lanjut. Franz Joseph Gall mengusulkan lokalisasi kemampuan mental di korteks otak. Boillard dan Aubertin mendukung dan membuktikan pandangan ini melalui eksperimen. Paul Broca pada tahun 1861 memperkenalkan teori berdasarkan pasien yang kehilangan kemampuan berbicara akibat lesi di area yang kini dikenal sebagai area Broca. Karl Wernicke pada tahun 1874 melengkapi teori Broca dengan menemukan area Wernicke terkait fungsi bahasa di otak. Perdebatan antara teori lokalisasi dan unitarianisme berlangsung sengit, melibatkan berbagai tokoh dan pandangan politik serta agama. Lokalisasi fungsi otak akhirnya menjadi teori dominan dalam neurolinguistik, mencangkup berbagai gejala linguistik seperti agrafia dan disleksia. Hubungan bahasa dengan neurolinguistik. Hubungan bahasa dengan neurolinguistik sejatinya memiliki kaitan dengan pembentukan bahasa. Perkembangan bahasa dimulai oleh organ otak yang memiliki susunan belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Pendapat bahasa menurut Brown adalah seperangkat simbol, vokal maupun visual, yang sistematis mana suka mengkonvensionalkan makna yang kata dirujuk dan dipakai untuk berkomunikasi oleh manusia dalam sebuah komunitas atau budaya wicara, dan dikuasai oleh semua orang dalam cara yang sama.
Ruang lingkup bahasa yang memiliki ranah neurolinguistik mencakup ketidakmampuan manusia untuk berbahasa karena memiliki kerusakan organ otak. Ketidakmampuan berbahasa disebut patologi bahasa. Ada 3 masalah utama dalam patologi bahasa yang dibahas, yaitu disleksia, afasia, dan bahasa orang tunarungu. Menurut Mar'at, hubungan antara otak yang mendorong bahasa dalam neurolinguistik dibahas terlebih dahulu berdasarkan kekidalan dan kekananan. Dikatakan bahwa pada orang yang tidak kidal, tingkah laku berbahasanya dikontrol oleh hemisfer otak sebelah kanan. Sedangkan pada orang kidal, tingkah laku berbahasanya dikontrol sama-sama menggunakan hemisfer keduanya. Meskipun begitu, peranan hemisfer kiri dan hemisfer kanan saling memiliki kaitan pada bahasa setiap manusia. Oleh karena itu, hubungan bahasa dengan neurolinguistik akan menuju pada perbedaan kemampuan sistem perkembangan bahasa pada satu orang dengan orang lainnya. Hubungan pembelajaran bahasa dengan neurolinguistik. Hubungan pembelajaran bahasa dengan neurolinguistik merupakan subsistem yang berkaitan satu sama lain dan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi, yang disebut penggunaan bahasa, language as system. Sistem gagasan otak kiri dan kanan membantu merumuskan rentetan pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang berguna bagi pembelajaran bahasa. Peran neurolinguistik dalam pembelajaran bahasa misalnya menggunakan bimodalitas neurologis untuk menganalisis penerapan kontribusi berbagai metode pengajaran bahasa yang kurang cakap ataupun mendekati kegagalan bahasa karena faktor tertentu. Seorang ahli bernama Obler mencatat bahwa dalam pembelajaran bahasa ada kontribusi penting, yaitu belahan otak kanan, dan hal ini aktif dalam tahap-tahap awal pembelajaran bahasa yang terdiri dari bahasa pertama dan bahasa kedua. Partisipasi ini didefinisikan sebagai strategi-strategi pemulihan pada pembelajaran bahasa. Obler merujuk strategi menebak makna dan penggunaan ujaran klise sebagai contoh-contoh aktivitas otak kanan. Lahirnya neurolinguistic programming sebagai salah satu metode pembelajaran bahasa. Neurolinguistic programming atau yang biasa disebut NLP merupakan salah satu cara yang membuat seseorang mampu untuk memetakan semua proses yang terjadi dalam otaknya. Tujuan NLP diantaranya adalah membantu manusia berkomunikasi lebih baik dengan diri mereka sendiri, mengurangi ketakutan tanpa alasan, mengontrol emosi negatif, mengurangi stres dan kecemasan. NLP juga akan mampu membantu pengajar menumbuhkan rasa percaya dirinya sebagai seorang yang harus menunjukkan citra baik di hadapan para peserta didik. Jika permasalahan yang dihadapi oleh pengajar dan peserta didik telah teratasi, besar kemungkinan keduanya akan merasakan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan dan efektif. Ganyo, tahun 2018 mengungkapkan bahwa jenis metode NLP dibagi menjadi 9 teknik, yaitu metamodel, Milton model, anchoring metafora, reframing, sistem representasi, submodalitas, perceptual precision, dan metaprogram. Penerapan metode pemetaan pikiran yang merupakan pemanduan kegiatan otak kiri dan otak kanan secara efektif dan bersinergi. Implementasi neurolinguistik dalam pembelajaran bahasa. Implementasi neurolinguistik dalam pembelajaran bahasa melibatkan penggunaan prinsip-prinsip dari neurolinguistik untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran bahasa. Beberapa cara implementasi neurolinguistik dalam pembelajaran bahasa meliputi: pertama, pemahaman tentang proses bahasa. Pemahaman tentang proses bahasa berkaitan dengan pemahaman cara otak memproses bahasa, guna membantu pengajar merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Misalnya, pembelajaran interaktif dan penggunaan multimodalitas visual, auditori, kinestetik. Kedua, pembelajaran kontekstual bahasa. Pembelajaran kontekstual berkaitan memiliki tujuan untuk mendukung otak lebih mudah mengingat informasi yang relevan dan bermakna. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa yang kontekstual menjadikan siswa belajar bahasa dalam konteks penggunaan yang nyata dan relevan dapat meningkatkan retensi dan pemahaman. Misalnya, simulasi situasi kehidupan nyata, permainan peran, dan diskusi topik yang relevan dengan pengalaman siswa sehari-hari. Ketiga, pengulangan dan latihan terstruktur bahasa. Pembelajaran bahasa yang beraneka neurolinguistik mendorong pentingnya pengulangan dan latihan dalam memperkuat jalur saraf yang baru terbentuk. Latihan terstruktur yang berulang-ulang seperti pengulangan kosakata, kalimat, dan dialog dapat membantu memperkuat pembelajaran, namun penting untuk menjaga latihan tetap bervariasi dan menarik agar siswa tidak bosan.
Contoh implementasi neurolinguistik pada pembelajaran bahasa dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas yang dirancang untuk merangsang otak dan mendukung proses belajar bahasa di kelas. Salah satunya seperti dengan materi bahasa Indonesia tentang mengenal kalimat baku dan tidak baku. Hal ini dilakukan dengan guru menjadi fasilitator dan siswa merespon dari pemantik yang diberikan oleh guru. Langkahnya yaitu guru menunjukkan salah satu kartu flashcard dan mengucapkan kata sesuai gambar dan tulisannya. Kemudian, siswa berlatih mencoba menirukan ucapan. Selanjutnya, guru juga bisa meminta anak mengeja kata tersebut, misalnya kata apotek. Cara mengeja huruf dari kata tersebut adalah A, P, O, T, E, K. Hasil akhir, guru bisa memberikan pujian bila siswa bisa menunjukkan kata dan mengucapkan dengan pelafalan yang benar. Pengimplementasian ini dapat mendukung proses pembelajaran bahasa yang lebih efektif dan menyenangkan, serta memaksimalkan potensi neurolinguistik siswa.